Maka kajian saya ini filsafat. Pertama, 3 tangganya. Apa, bagaimana, untuk apa. Ya, ontologis, epistemologis, aksiologis. Lalu tasawuf. Apa tasawuf itu? Objeknya 5 kan? Iman dalam dada kita, ilmu dalam dada kita, nikmat dalam dada kita, takwa dalam dada kita, dan nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, ya dikontrol oleh ilmu, dicek oleh nikmat, rasa, ya kan? Lalu selalu dikomunikasikan apakah benar kebenarannya itu kecerdasan, yaitu takwa. Apakah benar-benar takwa atau bajunya saja yang takwa, itu dikontrol oleh ketaatan kita, namanya potensi takwa. Karena kita bisa jadi loh baju takwa kayak gini bukan karena dorongan takwa tapi atas nafsu. Aku tak gawe baju iki ben diarani wong taat lah, itu berarti pura-pura yang tidak fatona kan? Nyata tasawuf objeknya 5. Lalu thariqah. Apa thariqah itu? Ya, kenapa disebut thariqah enggak syariah? Ya dhuwure titik lah epistemologinya. Kaji epistemologi agama. Thariqah itu objeknya 4 plus 1. Apa itu? Syariah, Islam. Thariqah, iman. Hakikat, ihsan. Lalu ma'rifah, kesadaran diri. Kemudian iqan, keyakinan. Kajian kita tentang niat ya. Sampai ada begini. Ya, sampai ada begini ya teman saya dulu itu. Dulu waktu masih kecil namanya Mas Solehan. Sekarang udah tua. Ngobrol-ngobrol sama Abi. Solehan ini nggak puasa. Padahal udah gede sama usianya sama dengan Abi. Loh, kok nggak poso? Kan Solehan jeluan. Aku lali orang niat. Sampai subuh lali orang niat. Loh, kok gak niat? Maksudnya piye? Orang maca nawaitu samagodin. Oh, ya kowe meneng ae. Aku dudu ustaz cilik mbiyen meneng ae. Bene. Bahkan saudara Abi yang hafal Quran sekarang punya pesantren juga begitu dulu. Enggak tak celuk jenenge. Dia hafal Quran, istrinya juga hafal Quran, punya santri banyak. Hafalan Quran, punya pesantren, saudara mama juga. Gak poso gara-gara jarine nggak niat, lupa tidak melafatkan nih niat lah ya iki karena salah pengertian. Jadi sing diarani niat iku ora kudu dilafadzne. Kowe sahur wis padha karo niat ngono. Sahur apa maksudnya? Sahur gaya apa? Poso kan? Ya wis dalam hatimu kowe niat poso ngono lho. Wong sahur itu di dalamnya kan untuk puasa kan. Coba kalau kamu nggak ada kerentek hati untuk puasa, mosok sahur. Nah, itu loh. Makanya ya apalah, ojo seringat bloko bahasane gitu. Ojo seringat bloko. Seringat bloko yang ngono kuwi dadi lafat lah. Nah, itulah problem kita. Kalau di negara Arab itu varian Islam itu dikit. Bahkan 1 ya, kalau di Saudi itu 1 gitu ya. Di Iran juga 1 misalnya. Nah di Indonesia ini variasinya banyak ya. Nah terus mohon maaf ya, karena varian siapa itu profesornya, siapa Imam Besar Masjid Istiqlal itu pernah menyampaikan problema kita umat Islam Indonesia antara lain adalah variasi keislaman yang beraneka ragam dengan pendekatan fikih gitu. Maka salah satu-satunya yang ditawarkan oleh beliau adalah kalau Islam ini di Indonesia dengan variasi yang sedemikian rupa, apalagi dengan peninggalan budaya yang sedemikian variasi juga, maka yang paling tepat beragama adalah dengan pendekatan rasa. Jangan pendekatan fikih itu. Kalau fikih, syariat bloko, pasti saling menyalahkan. Sehingga toleransi beragama di Indonesia menjadi problema yang tiada henti. Kenapa? Karena selalu muncul tokoh-tokoh agama yang fikih itu, fikih oriented, alias lafziyah, alias syariat bloko, pahala lah bahasanya. Dan itu dianut oleh banyak orang. Ini problema yang mesti diselesaikan. Ya ini menurut beliau loh ya. Saya juga setuju itu. Maka kajian Abi ini kajian filsafat, tasawuf, thariqah. Yaitu filsafat itu bukan kok kafir itu enggak. Kajian filsafat ini saya gunakan sebagai analisa. Sarana atau studi analisa. Ibaratnya pisau lah.
Jadi kenapa? Ya pisau tajam itu salah apa enggak? Pisau itu kan tergantung orangnya, gitu. Ya kalau kamu gunakan untuk membunuh orang ya kamu yang salah bukan pisaunya. Tapi kalau kamu gunakan untuk membelah, mengiris daging yang indah, ya yang dapat pahala kamu. Yang pisau masuk dapat dosa kan enggak kan? Filsafat masuk dosa. Ini pisau kok tajam banget itu. Berarti penemu pisau ini dosa, kafirin lah enggak. Masa penemu pisau kan sudah. Nah gitu. Hanya saya enggak mengatakan bahwa Aristo itu masuk surga karena menemukan teori filsafat misalnya. Siapa lagi? Aristo, Plato misalnya. Loh, dia akan penemu pisau. Apa? Kerangka berpikir filosofis. Apa itu? Syariah, thariqah, hakikat. Apa itu? Ontologis, epistemologis, aksiologis. Di sini kaji filsafat. Nah, sedangkan Islam meningkat ditambah 2. Tidak hanya ontologis, epistemologis, aksiologis, tapi juga ma'rifah dan ikon. Tidak hanya maka Islam itu ada syariah, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifah, ada ikon. Maka kajian saya ini filsafat. Pertama, 3 tangganya. Apa, bagaimana, untuk apa. Ya, ontologis, epistemologis, aksiologis. Lalu tasawuf. Apa tasawuf itu? Objeknya 5 kan? Iman dalam dada kita, ilmu dalam dada kita, nikmat dalam dada kita, takwa dalam dada kita, dan nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, ya dikontrol oleh ilmu, dicek oleh nikmat, rasa, ya, lalu selalu dikomunikasikan apakah benar kebenarannya itu kecerdasan, yaitu takwa. Apakah benar-benar takwa atau bajunya saja yang takwa, itu dikontrol oleh ketaatan kita, namanya potensi takwa. Karena kita bisa jadi loh baju takwa kayak gini bukan karena dorongan takwa tapi atas nafsu. Aku tak nggawe baju iki ben diarani wong taat lah, itu berarti pura-pura yang tidak fatona kan? Ternyata tasawuf, objeknya 5. Lalu thariqah. Apa thariqah itu? Ya, kenapa disebut thariqah enggak syariah? Ya dhuwure titik lah epistemologinya. Kaji epistemologi agama. Thariqah itu objeknya 4 plus 1. Apa itu? Syariah, Islam. Thariqah, iman. Hakikat, ihsan. Lalu ma'rifah, kesadaran diri. Kemudian ikon, keyakinan. Nah, saya kembali pada problema. Problema umat Islam Indonesia yang variasi banyak, tidak seperti negara-negara di Arab ya. Kalau Arab itu 1, Sunni, Syi'i, gitu aja ya. Madhabnya juga, kalau madhab-madhab banyak, tapi mereka nggak ada problem. Di Mesir itu madhabnya banyak sekali. Ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, ada macam-macam lah. Ya, tidak ada problem. Kalau pas sholat di Masjid Al-Imam Syafi'i, ya madhabnya Syafi'i, basmalahnya keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di Azhar, variasi, Masjid Azhar. Ya, kalau imamnya kebetulan bermadhab Maliki, ya enggak, basmalahnya sirri. Ya. Kalau pas Syafi'i, ya jahar, gonta-ganti. Tergantung imamnya. Misalnya di Madinatul Bu'us, Madinatul Bu'us itu tempat kayak pesantren gitu, tempat penampungan mahasiswa dari berbagai negara yang kuliah di Azhar, namanya di Bu'us, Madinatul Bu'us al-Islamiyah. Tapi tinggal di situ dulu. Gus Dur juga di situ, Gus Mus juga di situ, Ustadz Abdullah Syukri juga di situ. Ya, variasi. Saya sholat di Masjid Madinatul Bu'us tergantung imamnya. Tidak ada problem. Ya, tidak ada problem. Lah di Indonesia beda itu problem. Nah ini kalau makanya kenapa problem? Ya karena fikih itu loh. Fikih itu menolak perbedaan. Padahal perbedaan itu keniscayaan. Keniscayaan fikih, keniscayaan syariah itu tidak bisa dipungkiri. Nah ini kalau dijadikan apa? Islam fikih oriented, maka yang terjadi pertengkaran, saling menyalahkan. Maka yang ditawarkan oleh beliau Imam besar Masjid Istiqlal adalah bagaimana meningkat menjadi pendekatan rasa. Dan problema kita lagi, ustadz-ustadz yang fikih oriented syariah bloko itu laris itu loh. Dan itu menjadikan orang fanatik. Fanatik buta. Mudah digerakkan secara komunal untuk bertengkar. Menghancurkan gereja, gereja kok salah itu gimana? Gereja itu kan bangunan mati. Loh di Andalusia itu dulu gereja loh ya.
Masjid Hagia Sophia ya di gereja. Maka bangunan itu fungsional, bukan bendanya kan. Maka Islam itu bagaimana fungsionalnya. Maka ditangkap menjadi rasa, meningkat rasa. Gitu. Maka yang ditawarkan oleh profesor ini adalah bagaimana mengembangkan dan menumbuh kembangkan pendekatan rasa. Maka sekarang itu aja channel YouTube Ngaji Rasa itu rame banget. Karena apa? Itulah yang diidam-idamkan. Yaitu membangun kerukunan dengan siapa, apa, tanpa membeda. Berdamai dengan siapa, apa, tanpa membeda. Kenapa? Ya karena sudah ihsan itu. Apa dan siapa, bagaimana itu, mereka seperti apa, bagaimana itu, karena diada, digitukan oleh yang maha menggitu. Digitukan oleh yang maha menggitu. Siapa itu? Ya dalangnya. Siapa itu? Allah. Sekarang pertanyaannya, saya sering mencontohkan wayang. Dalang itu yang didalang oleh, yang dilakonkan, yang dijalankan oleh dalang itu Janaka apa termasuk Buta Cakil? Buta Cakil pun dimainkan oleh dalang itu loh. Ya enggak? Antagonistik. Yang memainkan Buta Cakil juga dalang itu, yang memainkan Arjuna juga dalang itu. Jangan sampai kamu yakin, oh sing mainkan Arjuna itu dalang, Buta Cakil mlaku dhewe. Enggak. Itu. Nah sekarang kalau kita tarik kepada Allah itu adalah maha melakukan, ya, maha mengada. Sekarang kalau ada penjahat, itu ada penjahat, ada orang soleh, ada kiai, ada ini, itu sing memainkan siapa? Allah kan. Keyakinan kita hanya dikasih rambu-rambu. Kamu jangan sekali-kali mengolok orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena dia sebenarnya diuji, ada oleh Allah untuk ujian bagi kita. Sampai Nabi mempertegas man ta'ayyara akhahu musliman fa innahu lam yamut hatta ya'mala. Kalau kamu sampai mengolok orang berbuat jahat atas kebencian dirimu, kamu akan ketularan melakukan itu sebelum kamu mati. Artinya apa? Kalau kamu mengolok orang itu nyolong, pencuri kamu benci, kamu akan mencuri sebelum kamu mati. Berarti apa ora? Lek kadung ngono piye? Ya kowe ndang taubat to. Ya Allah, getun aku. Nah nanti kamu misalnya mencuri malah oleh rezeki. Mencuri, Abi ini pernah mencuri krokot. Krokot harga 3.000 itu ya. Niatnya nggak mencuri, minta sih. Tapi karena oleh pemiliknya diperkarakan sampai dilaporkan di Probolinggo sana. Tapi gara-gara itu akhirnya Abi kenal dengan Pak Kapolresnya, ya Raden Mas AKBP Jauhari. Jadi diundang ceramah. Jadi artinya ya gitu. Terus kenal dengan Bu Mala. Bu Mala itu keponakan Pak Tito Karnavian. Akhirnya anaknya Pak Tito dititipkan mama untuk sekolah di mana itu. Ya jadi baik. Sekarang beliau menjadi Kapolres Pasuruan. Ya sampai sekarang baik. Kenapa? Ya karena gara-gara ibu siapa itu. Jadi orang ini baik itu loh. Orang ini, masa aku mau orang jahat banget loh. Ojo mbok lone jahat, lewat kejahatan itu kamu dapat. Nah, gara-gara aku dilaporkan polisi nyolong krokot seharga 3.000 itu, akhirnya aku disuruh ceramah di Masjid Polresta Probolinggo oleh Pak Kapolres. Berteman sampai sekarang. Gitulah. Jadi ya itu Allah yang menjadikan semuanya. Nah, maka jangan sekali-kali kamu mengolok perbuatan jahat orang itu atas kebencian. Kalau perbuatan jahat kamu olok, nulari. Tapi sebaliknya kalau orang itu berbuat baik, kamu olok nggak nulari. Tapi kalau kamu cintai, ketularan. Gitu loh. Gini, ada kiai hafal Quran terus berbuat baik, nyamuk kok seneng. Iri aku. Kamu ketularan itu. Seneng karena. Tapi lek kamu apa itu? Nah, kamu akan ketularan sebaliknya, menjadi pemalas, nggak hafal Quran dan lain sebagainya. Jadi ono kiai hafal Quran, pekerjaannya misalnya nyapu embong, orang dianu, kamu benci, kamu nggak bisa hafal Quran dan tidak diberi kemampuan untuk berbuat baik. Tapi kalau kamu, saja ini gampang kok ilmu itu. Makanya untuk mengikut Nabi, ikut cukup cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu surat Ali Imran ayat 31. Surat ketiga ayat 31. Muhammad,
kandhane wong, lek kepengin cinta aku, cintailah kamu, cinta. Ya, lek orang itu bisa cinta Muhammad, wis tak cintai, tak entekno dosane, tak kasih sayangi, masa iso sembarang. Diturunkan misalnya, lek kamu kepengin oleh ilmu nih para ulama, cintao. Ngono lho. Kowe engko lek cinta ilmu nek pindah nang kamu tanpa dikurangi. Kan banyak ulama yang alim loh ya. Ulama yang warasatul anbiya, cintao. Cintao habaib, moro ngono carane. Cintao Kanjeng Nabi, moro sifat Kanjeng Nabi turun nang kamu. Apa? Buncinya, bondonya, cinta. Catat itu. C-I-N-T-A. Nah, itu. Mahabbah. Kowe kepengen sugih kan? Abi uripe kok penak, cinta Abi. Kok penak? Penak apa to? Aku penak. Kok ora duwe dhuwit kok penak? Oh, duit aku ora tau gawe. Ya toh. Jadi kenapa? Maka variasi Islam di Indonesia ini menjadi problema ketika pendekatannya fikih oriented. Maka yang ditawarkan adalah bagaimana meningkat menjadi rasa, pendekatan rasa. Jangan hanya syariah bloko, tapi bagaimana pendekatan ihsan. Jadi Islam ini harus bertemu dengan iman. Islam yang lafziyah, ibaratnya Islam itu lafat ya. Quran 114 surat, 30 juz itu, satu mushaf itu syariah. Hadis yang disepakati ada kutubus sitah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ini 6 kan, kutubus sitah masih ada musnad Imam Ibnu Hambal, musnad Ad-Darimi dan lain sebagainya, banyak sekali itu. Nah, itu syariah. Gitu. Bagaimana yang syariah itu kamu tangkap dalam imanmu, oleh imanmu, dikelola lalu disajikan dalam bentuk kebaikan. Surabaya 85 kilo itu syariah. Mbok percaya, lek nggak percaya nggak ada gunanya. Percaya apa enggak kowe? Tunjuk arah ke utara, percaya, ada gunanya. Nggak cukup itu, kamu pergi ke Surabaya, baru kamu akan ihsan. Iso cerita ngono lho. Surabaya 85 kilo tunjuk arah ke utara itu syariah. Itu Quran, itu lafaz. Bismillah sampai minal jinnati wanas. Bismillah sampai minal jinnati wanas. Hadis itu, ya toh. Benar itu. Kebenaran itu harus kamu perjumpakan dengan ketepatan. Apa itu? Kamu percayai. Lek mbok tolak ya percuma. Lek apa cukup? Itu kamu olah. Lafaz itu kamu olah dengan iman. Apa olahanmu? Ya kamu pergi ke sana. Naik apa? Melaku boleh, numpak jalan silahkan, naik bis monggo. Sampai di mana? Terserah kamu. Sampai di Masjid Akbar, nyata pada dirimu apa? Orang sholat, masjid kan? Baru kamu ngomong. Makrifah, ya lah. Nyata di sana, nyampe di kebun binatang. Apa ceritanya? Ya apa kebun binatang? Ya toh. Nyampe di sana, sampai di Gerahadi. Apa ceritanya? Ya itu makrifah. Nyata di sana di Kenjeran misalnya. Apa? Kenjeran. Apa ceritanya? Ya beda. Nah, kalau udah gitu makrifah, enggak ada problem, maka kamu akan yakin kepada Allah. Kalau kamu nggak bisa yakin kepada Allah, percuma uripmu, karena hidup itu untuk yakin. Caranya yakin, tundukkan nafsumu. Jadi hidup itu untuk bahagia, untuk yakin, bukan untuk ibadah. Berapa menit, Mas? 17 menit. Oke ya. Diakhiri ya. Pertemuan pertama pada mestinya Ramadan ya, katanya hari ini Ramadan, besok kita lanjut sesi Ramadan, ngaji Ramadan. Nggak tahu nanti disesuaikan waktunya aja. Kalau bisa pagi ya pagi, kalau nggak bisa ya kapan jam berapa disepakati. Atau kalaupun nggak, ini ya berapa orang aja, nanti yang lain online ya. Jadi ini karena kebetulan Sabtu kan libur ya, bisa di sini. Nanti besok Minggu kan di sini lagi. Gus Rizal kebetulan kan kerjanya online ya. Nah, alhamdulillah nanti Gus Fajar juga gitu kan. Gus Fajar masih punya kewajiban di masjid. Ya, kita mafhum juga. Pokoknya gini loh, Abi ini harus inspirasi, tidak konspirasi. Kamu sadar diri, ngaji-ngaji gini mau keluar aja. Ada telepon, ketemu Kak Paut misalnya, telepon aja. Nggak usah izin.
Izin mau menerima telepon dari teman PAUD. Enggak usah ngentek-ngentek waktu. Izin mau ke kamar mandi, kencing, lalu cewek, enggak usah. Udah, jadi ngono ya. Jadi hidup namanya ijaz. Apa? Ijaz. Disitulah berlaku teori sosiologi namanya al-kalamu alal uqala yaqtadil ijaz. Kalau kita menganggap komunitas kita ini orang-orang berakal, berijazlah. Apa ijaz itu? Ya wis ngomong cukup kopi, ngene ngerti. Nyun sewu panjenengan godhokaken ambilkan air, dituang dalam nu, diuripi banyune, dituang ya kesuwen itu goblok. Wal kalamu alal juhala yaqtadil etnab. Apa? Kalau kamu menganggap orang lain itu bodoh, juhala, ya sudah kamu yang panjang lebar. Izin mau pergi ke sana, kowe nganggep api goblok. Nah, kamu rasa ngomong cukup kayak tatan pergi. Oh, paling lek enggak ngising ya nyapa. Ben urusane itu. Ya mbuh ketemu Wafi apa lapo terus bene. Urusane ora perlu. Ketemu mamae misalnya. Loh, ketemu Wafi maksudnya kan temen temen belajar ngono lho, ya toh? Iya, temen main basket, ya. Ya, paski beraka ini. Oh, urusannya. Aja sok ngurus orang lain. Orang lain tuh ya urusannya. Uruslah dirimu sendiri, selesaikan dirimu sendiri, maka kamu akan bisa berselesai dengan siapa, apa di luar dirimu. Selesaikan dirimu dulu, alias sok ngurus orang. Urusan awakmu, yakino bahagiakan dirimu, maka kamu akan bisa berbahagia dengan apa siapa di luar dirimu. Saya kira begitu ya. Itulah tujuan Ramadan aslinya. Kita tutup dengan apa? Yel-yel dulu baru nyanyi satu lagu. Nyanyi ini apa? Apa? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Ya Badrut. Ya Badrut baik. Ya, duduknya tawaruk. Ya. Sudah betul. Ya, tawaruk. Ya oke. Anti ngelo santri nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Kiti kita suke hati suke arto Allahumma Cinem citu Allahumma Hammu hamku Paham ilmu Paham laku Allahumma Amin aman Allahumma Iman imun Allahumma Walik krim yang Jos pleng Batrotim masih Wahid Ithnain Talata Ya batratim minha Zakul kamali Mada yu'abbiru an Ulaka maqali Ya badratin minha zakul kamali Mada yu'abbiru an ulaka maqali Anta alladhi ashrak fi ufuqil ula Anta alladhi ashrakta fi ufuqil ula famahawta bil anwari kulla dhalali Ya badratin minha zakul kamali Mada yu'abbiru an ulaka
نختتم وننتهي لقاءنا اليوم بقراءة حمدلله الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.